Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 22032489. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin dengan bimbingan dosen Bapak Henry Didiharto. Pengertian dari sistem endokrin yaitu terdiri dari banyak kelenjar, misalnya kelenjar pankreas, kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, dan beberapa organ reproduksi seperti ovarium dan testis. Sistem endokrin bertanggung jawab dalam produksi dan sekresi hormon yang berperan sebagai pembawa pesan kimiawi yang memberitahu sel atau jaringan untuk bekerja dengan cara tertentu atau melakukan aktivitas yang penting bagi nyawa seseorang. Sebagai contoh, pankreas yang menghasilkan insulin yang membantu menyimpan dan mengedarkan gula atau glukosa untuk memberikan energi pada sel tubuh. Karena kelenjar-kelenjar ini tidak memiliki saluran tersendiri, maka hormon yang dihasilkan akan diedarkan melalui peredaran darah. Sistem endokrin juga dapat meliputi organ tertentu yang memiliki fungsi yang serupa dengan kelenjar-kelenjar ini. Salah satu contoh yang baik adalah ginjal yang bekerjasama dengan hati dan kulit untuk mengumpulkan vitamin D. Untuk mengendalikan kadar kalsium pada darah, tubuh secara alami akan menghasilkan vitamin D walaupun perkembangannya dipicu oleh sinar matahari. Hormon adalah zat kimia yang menghasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil tetapi sangat berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Kelenjar endokrin dapat menghasilkan hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu sehingga hormon yang dihasilkan akan masuk dalam sistem peredaran darah kita. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus atau ductless yang diperlukan sel, jaringan, organ tubuh tertentu. Kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Ketiga, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, pengaturan metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Kelima, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dalam sistem endokrin, yang pertama ada hipotalamus, kedua ada pineal, ketiga ada hipofisis, keempat ada tiroid, kelima ada paratiroid, keenam ada timus, ketujuh adrenal, kedelapan pankreas, kesembilan ovarium, dan terakhir testis. Kelenjar hipotalamus, bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus juga merupakan pusat kontrol autonom. Salah satu di antara fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu homeostasis sistem endokrin. Hipotalamus juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem limfatik dan merupakan konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju korteks otak besar. Akson dari berbagai sistem indera berakhir pada hipotalamus atau kecuali sistem olfaction. Sebelum informasi tersebut diteruskan ke korteks otak besar, hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas tubuh yang sangat banyak. Fungsi kelenjar hipotalamus yang pertama, memelihara homeostasis regulasi internal environment, misal nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar, pituitari atau hipofisis. Kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal, epiphysis, cerebri, coronarium, atau mata ketiga. Adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Ia memproduksi serotonin, turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur yang berfungsinya musiman. Bentuknya mirip seperti buah pohon cemara mungil dan terletak di dekat dengan pusat otak di antara dua belahan terselip di sebuah alur di mana dua badan talamus
bulat bergabung. Fungsi kelenjar pineal yang pertama menjaga kesehatan jantung pembuluh darah, kedua mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, yang ketiga mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan produksi dan membakar energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Fungsinya sebagai salah satu kelenjar yang penting tentu saja memiliki beberapa bagian. Kelenjar hipofisis memiliki lobus anterior atau adenohipofisis. Bagian ini berasal dari garis faring secara embriologis dan bertanggung jawab pada sekresi hormon. Ada juga lobus posterior atau neurohipofisis yang berasal dari evaginasi lantai vertikal ketika diencephalon. Bagian ini melekat pada tangkai hipofisis dan menyimpan hormon ADH. Lalu menyimpan oksitosin yang mengalami sekresi oleh serabut nuklei supraoptik. Yang terakhir, bagian tengah yang berasal dari ektodermal memiliki fungsi sebagai penghubung antara dua lobus pertama dan kedua, kemudian membuat batas pada kedua lobus tersebut. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid agar setiap sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh atau kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi yang memiliki pengaruh terhadap detak jantung, pola nafas, siklus menstruasi, temperatur tubuh, tekanan darah, dan fungsi vital tubuh lainnya. Gangguan apapun pada produksi hormon tiroid, baik kelenjar pituitari, hipotalamus, atau tiroid dapat menyebabkan hipertiroidisme atau produksi hormon berlebihan, atau hipotiroidisme atau produksi hormon yang terlalu sedikit. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam perkembangan tulang, otak, dan sistem syaraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan. Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid, berfungsi mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang perbentukan vitamin D pada ginjal, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Di dalam tubuh, salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Kelenjar timus adalah organ limfopetial yang terletak di mediastinum. Organ ini mencapai perkembangan puncaknya semasa usia muda. Timus berfungsi sebagai limfosfesiesis yang terutama terjadi selama masa fetal dan awal masa pasca lahir. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar terbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsinya seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta.
hormon glukogen yang disekresikan oleh sel alfa. Yang ketiga, hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta. Selanjutnya ada kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil terbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya, kelenjar testis. Kelenjar testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena perannya begitu penting, karena kesehatannya, testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem endokrin, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.